satu kelompok SMA atau satu kelompok SMP, sehingga ketika mereka mengajak teman, ayo kita ke sana, ya, jadi teman-temannya sebaya, ya, pergi. Tapi kalau dia ajak kakak-kakaknya yang sudah kawin, itu kan lain, ya. Masa kita jalan dengan om-om, nah, itu kan tidak bisa. Atau kita jalan dengan tante-tante, itu kan tidak, itu lucu. Jadi ini jangkauannya lebih enak, mereka saling mengajak lebih cepat, ya. Jadi kalau yang seumuran lebih gampang untuk bergaul. Kalau sudah beda, tidak seumuran lagi, itu agak susah juga, ya. Jadi dikatakan tadi 13 sampai 35 tahun dengan catatan yang belum berkeluarga atau yang belum menikah. Tapi dia sebagai penggerak dalam UMK, oke, tidak menjadi masalah. Dia mendorong, dia menjadi atau sebagai ketua kepemudaan, oke. Tapi jangan sampai dia menjadi anggota dan begitu super aktif lagi di situ. Itu yang salah. Ya. Malahan dia dengan gagah perkasa ke sana ke sini, anak istri tidak tahu makan apa di rumah. Ya, itu juga salah, ya. Ya. Lalu juga selain itu yang mereka yang di SMP, SMA, mereka juga yang menjadi mahasiswa. Nah, itu kan juga kalau saya sebagai mahasiswa, dia sebagai mahasiswa kalau diajakkan sama. Ya. Ya. Enak untuk kita jalan sama-sama. Ya. Lebih komunikatif, lebih bicara, lebih terbuka. Ketimbang yang SMA atau yang SMP, dia mau bicara dengan kakak-kakaknya, itu kan agak kaku, ya, kadang kaku, dia tidak bisa. Maka kelompok-kelompok ini dimasukkan sebagai kelompok orang muda, ya. Ya. Dan mereka juga harus punya struktur, ya. Maka dibagi-bagi dalam kelompok itu lagi, ya. Ada OMK, tapi di dalam itu ada Bina Iman Anak, ada Sekami. Dan mereka juga harus ada di dalam bingkai gereja. Mereka tidak bisa terlepas. Ya. Maka OMK tetap ada di dalam bingkai gereja dengan struktur yang berbeda-beda tadi. Ya. Ada remaja, ya, lalu ada mungkin kelompok yang lain, ada kelompok PMKRI, kelompok apa lagi, tapi masih tetap ada di dalam jangkauan gereja. Tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa melepaskan diri dari sebuah paroki. Oh, kami ini OMK di wilayah Ubia ini, kami tidak mau tahu dengan OMK yang ada di wilayah pusat paroki. Nah, itu salah juga, tidak bisa. Tapi bahwa kita tetap, tadi yang saya katakan, kita tetap terikat. Ya. Apapun yang kita buat, tetap harus pastor paroki tahu. Ya. Maka apapun yang kering Ubia buat, ya pastor paroki juga harus tahu. Nah, maka sama juga, ya, karena apa? Kita tetap sebagai satu kesatuan persekutuan tadi yang saya sudah katakan pada awal tadi, ya. Gitu. Ya. Lalu orang muda tidak tertampung dalam wadah-wadah tersebut seperti remaja putus sekolah, pengangguran, mereka yang tidak pernah terlibat di dalam gereja dan lain sebagainya. Ya. Maksudnya bahwa tidak ada, ya, kelompok-kelompok yang memisahkan karena kau tidak sekolah jadi kau keluar dari OMK. Tidak juga, toh? Tidak. Ya. Mereka juga semua kita rangkul. Yang penting bahwa dia punya semangat untuk mau bergabung. Di sini konteksnya memang beda. Jadi kita anggap saja orang muda adalah orang-orang yang mau menggabungkan diri, yang mau membangun paroki, membangun stasi, membangun kring-kringnya dengan tadi kategori tadi. Ya. Maka jangan sampai yang ada di sini merasa diri karena dia sekolah di kota lalu pulang ke kampung, saya tidak mau masuk OMK di sini, saya mau masuk di OMK di kota saja. Itu juga salah juga. Ya. Ya. Kalau di sana ikut di sana, oke, tapi di sini mau tidak mau kita harus juga hidup ada bersama dengan teman-teman yang lain. Ya. Nah, dari situ kita melihat bahwa kita ini berada di dekanat mana? Pegunungan Tengah. Ada berapa paroki? 9 paroki. Ya. Ya. Dengan karakter, dengan alam yang berbeda-beda. Ya. Kita berbeda dengan Keuskupan Jayapura. Ya. Berbeda dengan dekanat Jayapura, berbeda dengan dekanat Kerong, berbeda dengan dekanat Pegunungan Bintang. Ya. Kalau dilihat
dari iklim, ya, dilihat dari orang-orangnya kita berbeda. Nah, itu. Nah, maka kita punya ciri khas tersendiri. Ya. Salah satu ciri khas yang ada di dekanat kita itu apa? Ada yang tahu? Kita yang di paroki-paroki yang selain di Wamena, kita ini semua masih masyarakat asli, bukan awam, asli, semua kita. Ya. Sebagian besar umat kita adalah umat asli. Ya. Maka apa yang kita buat juga harus ya bisa ya, memberikan perhatian dengan kondisi real di paroki kita. Makin mudah berkumpul, makin mudah untuk bersekutu, ya makin mudah untuk diatur juga. Nah, itu. Jadi semua menjadi mudah. Lalu kemudian kita akan naik ke level kering, lalu kemudian ke stasi, bisa jadi lalu kemudian ke paroki. Jadi yang lebih berperan lebih banyak itu ada di KPG itu, supaya umatnya makin hidup dimulai dari KPG. Nah, itu. Untuk membangun persekutuan yang lebih mudah, yang lebih gampang. Karena tinggal dekat-dekat, ya. Sehingga kita tidak tunggu sampai hari Minggu, ya, tunggu sampai berjam-jam, tidak. Ya, kalau ibadat, tak, karena begitu dekat. Jadi tinggal teriak saja orang datang. Nah, ada beberapa kering yang belum punya KPG. Mereka masih bertahan dengan kering itu sendiri. Nah, lalu yang kedua adalah kemandirian yang tadi saya sudah ya singgung tadi. Ya, mandiri, berdiri sendiri. Bisa buat apa secara sendiri-sendiri, ya. Bisa melakukan sesuatu secara sendiri-sendiri kalau punya apa tadi? SDM,